Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 7 MTS Husnul Khotimah. Hari ini kita akan melakukan review atau refresh pertemuan 1 sampai dengan 3. Semoga kalian sudah paham sehingga tidak akan kebingungan lagi untuk review hari ini. Mengenai materi bab 1 pertemuan 1 sampai 3 yaitu mengenal sistem komputer. Yang pertama tentang organisasi komputer, mengetahui apa itu organisasi komputer, lalu sistem kerja komputer di mana isinya menjelaskan sistem kerja dari komputer. Selanjutnya tentang perangkat keras atau hardware, mengetahui definisi, fungsi, serta jenis-jenis hardware. Yang keempat ada perangkat lunak, mengetahui definisi, fungsi, dan jenis-jenis perangkat lunak atau software. Terakhir ada bahasa pemrograman. Insya Allah nanti untuk semester 2 kita akan lebih dalam membahas bahasa pemrograman. Kita akan belajar sedikit tentang bahasa pemrograman, pengenalan agar kalian paham, kalian minimal mengetahui seperti apa bahasa pemrograman. Oke, untuk review kali ini kita coba tentang mereview materi sistem kerja komputer. Sebentar. Oke, untuk sistem kerja komputer, yang pertama, komputer terdiri dari input, proses, dan output. Di mana input itu kita sebagai pengguna memasukkan data ke dalam perangkat komputer, entah itu mengetikkan tugas atau merekam suara melalui perangkat input. Ada yang kedua, proses. Jadi sistem kerja komputer yang kedua adalah proses, di mana data yang sudah kita input tersebut diolah oleh perangkat komputer untuk menjadi informasi. Lalu setelah diproses, yang ketiga, sistem kerja komputer adalah output, di mana informasi tersebut yang sudah diproses diterima oleh kita sebagai pengguna. Berikutnya, refresh tentang komputer itu terdiri dari hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware yaitu kita atau pengguna. Jadi semuanya saling berhubungan, semuanya saling melengkapi. Ada hardware, ada perangkat keras, tanpa software maka komputer tidak bisa digunakan. Ada software, ada brainware, tidak ada hardware, komputer tidak bisa digunakan. Oleh karena itu dibutuhkan ketiga hal tersebut, yaitu ada hardware-nya, ada software-nya, dan ada brainware-nya. Tentang hardware dibagi menjadi 3, yaitu hardware input atau perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Untuk perangkat input, contohnya ada keyboard, ada mouse, ada mic. Seperti yang saya gunakan sekarang, mic, untuk menginputkan suara rekaman dari materi ini. Selanjutnya ada perangkat proses. Perangkat proses ini adalah tulang punggung dari komputer, di mana apa yang sudah diinput diproses, otaknya komputer. Ada prosesor, ada memori, RAM, dan ROM. Yang ketiga ada perangkat output, di mana
semua yang sudah diinput dan diproses akan keluar melalui perangkat output ini. Ada printer, ada speaker, ada juga flash disk. Printer mengeluarkan informasi berbentuk atau melalui perangkat keras, yaitu kertas. Speaker suara yang keluar dari hasil rekaman di mic misalnya, atau flash disk untuk menempatkan atau menyimpan informasi yang sudah diproses melalui tahapan input proses tersebut. Selanjutnya, software ini dibagi menjadi dua, ada sistem software dan ada application software, di mana sistem software ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada sistem operasi dan sistem utility. Untuk sistem operasi, seperti yang sudah kita kenal di rumah masing-masing, mungkin sudah punya, minimal di handphone kalian sudah pernah mengoperasikannya. Untuk di komputer ada Windows 10, ada Linux. Windows ini produk dari Microsoft, buatan dari Bill Gates. Ada Linux dari Linus Torvalds awalnya pembuatnya, Android dan Macintosh. Ini merupakan sistem operasi. Selanjutnya ada lagi sistem utility, utilitas, di mana dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada utility internal, artinya sistem utility ini sudah built-in atau sudah ada di sistem operasi. Contohnya Windows Explorer, Windows Firewall, apalagi ya, command prompt dan yang lain-lainnya. Lalu ada lagi utility eksternal. Jika internal sudah ada di sistem operasinya, untuk eksternal ini kita harus menginstal sendiri. Contohnya ada Avast antivirus, Registry Cleaner, Asset antivirus dan yang lain-lainnya. Jadi fungsinya ini adalah sebagai utilitas, software yang berfungsi untuk utilitas. Oke, selanjutnya setelah sistem software ada lagi application software atau software aplikasi. Contohnya ada Microsoft Word, ada Excel, Microsoft Excel, Photoshop, Adobe Photoshop untuk mengolah gambar, Corel Draw untuk mengolah gambar juga. Intinya software aplikasi ini digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word untuk melakukan pengolahan kata, Excel biasanya untuk pengolahan angka, Photoshop, Corel untuk gambar. Itu reviewnya. Semoga bisa merefresh kembali ingatan kalian tentang pertemuan 1, 2, dan 3. Semoga semuanya lancar agar kalian bisa kembali bertatap muka di husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.